Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam anak-anak, masih bersama Bu Hesti di tema 1, subtema 1. Kali ini kita akan berfokus kepada muatan pembelajaran matematika. Yang akan kita bahas kali ini adalah membaca dan menulis bilangan. Bagaimana cara kita membaca dan menulis bilangan? Tujuan pembelajaran kali ini adalah Bu Hesti berharap setelah anak-anak menyaksikan video ini, anak-anak akan dapat 1. Membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Yang kedua, membilang secara loncat bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Ketiga, membilang dan menuliskan 1000 sampai 10.000. Dan yang terakhir adalah menentukan hasil jumlah bilangan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Namun sebelum itu, Bu Hesti akan membantu anak-anak memahami istilah-istilah yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran kali ini. Istilah yang pertama adalah bilangan. Bila anak-anak mendengar kata bilangan, itu sama artinya dengan angka. Jadi, bilangan itu sama dengan angka. Yang kedua, bila anak-anak mendengar ada bilangan caca, itu artinya angka 0 sampai tidak terhingga. Sehingga ketika anak-anak menemukan angka 2, angka 2051, dan angka apa saja atau bilangan apa saja itu masuk di dalam bilangan caca. Istilah berikutnya adalah membilang. Bila anak-anak mendengar kata membilang atau membaca kata membilang, itu sama artinya dengan membaca atau mengucap bilangan. Contoh, bilangan 2 bila dibaca 2. Bilangan 11 bila dibaca 11. Bilangan 25 dibaca 25. Selanjutnya istilah mengurut bilangan. Mengurut bilangan sama artinya dengan menyusun bilangan dengan teratur. Bu Hesti punya bilangan 5, 2, 10, 8, dan 7. Menurut kalian, apakah bilangan-bilangan ini sudah berurut? Ya, belum. Maka bila diurutkan, bilangan ini akan menjadi 2, 5, 7, 8, dan 10. Mengurut bilangan dapat dilakukan dari bilangan terkecil sampai terbesar atau sebaliknya, yang terbesar ke yang terkecil. Oke, sekarang mari kita mulai dengan membaca bilangan. Bagaimana cara membaca bilangan? Perhatikan, Bu Hesti memiliki bilangan 1000 atau angka 1000. Maka apabila dibaca menjadi 1000, 2000 akan dibaca menjadi 2000. 3000 akan dibaca menjadi 3000. 4100 akan dibaca menjadi 4100.
5, 2, 30 akan dibaca menjadi 5.230. Tapi ingat anak-anak, ketika membaca bilangan kita tidak boleh mengucapkan dengan 6030, tetapi harus dibaca menjadi 6030. Selanjutnya ada bilangan 2, 3, 5 akan dibaca menjadi 9.235. Nah, yang ini dibaca 10.000. Oke? Nah, sekarang kita akan berlanjut menulis lambang bilangan. Menulis lambang bilangan artinya anak-anak akan menuliskan angkanya. Ya, anak-anak akan menuliskan angkanya, bukan hurufnya. Bila tadi dibaca dengan hurufnya, maka sekarang dituliskan dengan angkanya. Nah, ada 9.845. Bagaimana ya cara menulis lambangnya atau angkanya? Agar lebih mudah, anak-anak bisa melihat kata ribu, kata ratus, dan kata puluh. Ribu, ratus, dan puluh itu merupakan nilai tempat. Nah, seperti ini. Jadi, kita memiliki 4 nilai tempat di sini. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. 9.845 itu akan kita pisahkan. 9.000 artinya 9 itu berada pada tempat ribuan. 800 artinya 8 akan berada di tempat ratusan. Ingat, karena kita menulis lambang bilangan, 8 kita tulis dengan angka. 40 berarti menempati nilai tempat puluhan. 4 akan ditulis seperti ini. Dan yang terakhir adalah satuan. Satuan artinya angka ini tidak memiliki teman. Sendiri saja, seperti 5. 5 tidak memiliki teman. Kalau 4 punya temannya, yaitu puluh. 8 memiliki teman, yaitu ratus. Tapi 5 tidak, sehingga 5 itu sendiri berada di satuan. Bila ditulis akan seperti ini. Maka akan ditulis angkanya 9, 8, 4, dan 5. Tapi ingat, cara membacanya 9.845. Oke? Sudah mulai bisa dipahami? Kita lanjut. Sekarang 7.080. Seperti tadi Bu Hesi katakan, perhatikan nilai tempatnya. 7.080 nilai tempatnya hanya ada 2, ribu dan puluh. Lalu, apakah kita hanya menuliskan 2 saja? Tidak boleh, karena ribu itu memiliki tempat keempat. Jadi, keempat-empatnya harus ada. Caranya,
Kita tulis dulu nilainya. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. 7.000 artinya 7 ini berada di tempat ribuan. Maka tulis angkanya 7. Apakah di sana ada ratusannya? Tidak ada, karena 7.000 lalu melompat menjadi 80. Tetapi walaupun tidak ada, tetap harus kita tuliskan. Bagaimana caranya? Tuliskan dengan 0. Ya. Selanjutnya 80. 80 itu berada pada nilai tempat puluhan sehingga tinggal menulis 8. Bagaimana dengan satuannya? Apakah ada? Kalau tidak ada, maka seperti tadi harus ditulis 0. Maka 7.080 bila dituliskan lambangnya menjadi 7080. Ingat, 7080 bukan cara membaca yang benar. Yang benar adalah 7080. Bisa dipahami anak-anak? Bagus. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang Bu Hesti akan menuliskan nilai tempat dalam bentuk tabel atau persegi 4 yang disusun. Tabel ini sama dengan slide sebelumnya, hanya yang sebelumnya Bu Hesti membuat dalam bentuk oval, sekarang dibuat dalam segi 4 berurutan. Oke, di sana ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, sekarang contohnya bilangan 6.750 itu bila dibaca, maka caranya sama seperti tadi. 6, masukkan ke dalam nilai tempatnya yaitu ribuan. Oke, lalu 7. Letakkan di dalam nilai tempat ratusan. 5, letakkan di nilai tempat puluhan. 0 adalah satuan, maka letakkan 0 di nilai tempat satuan. Lalu, angka 6 yang berada pada ribuan artinya bernilai 6.000. Angka 7 yang berada pada ratusan itu bernilai 700. Angka 5 yang berada pada puluhan itu bernilai 50. Dan angka 0 berada pada satuan bernilai 0. Jadi 6.000 ditambah 700 ditambah 50 ditambah 0 akan menjadi 6.750 dan dibaca 6.750. Nolnya jangan disebut ya, karena tidak ada nilainya. Jadi kita nggak perlu menyebut, tetapi perlu menuliskan. Oke, sampai di sini Bu Hesti berharap anak-anak jauh lebih paham. Lalu kali ini kita akan melanjutkan dengan mengurut bilangan. Ingat, istilah mengurut sama artinya dengan menyusun secara teratur. Kali ini Bu Hesti memiliki bilangan yang acak
artinya tidak berurutan. Ada 5.250, 3.250, 1.250, 2.250, dan 4.250. Pasti anak-anak sudah bisa melihat bahwa bilangan-bilangan ini tidak berurutan. Ya, kalian bisa melihat. Dari mana lihatnya? Dari bilangan yang berada pada nilai tempat ribuan. Ya, kenapa? Karena ratusannya sudah sama, yaitu 2. 2 ratusan, semua memiliki 2 ratusan. Puluhannya juga sama, yaitu 5. Semua memiliki puluhan yang sama, yaitu 50. Dan satuannya juga sama, yaitu 0. Yang berbeda adalah nilai tempat ribuan. Dari sini, anak-anak sudah bisa melihat. Nah, terlihat toh, di kotak pertama itu 5.000. Yang kedua 3.000. Yang ketiga 1.000. Yang berikutnya 2.000. Dan berikutnya adalah 4.000. Dari sini kita sudah bisa menebak. Maka apabila kita mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka pilihlah ribuan yang terkecil, yaitu 1.000. Betul sekali. Maka 1.000 akan berada ya, tepat sekali, di awal. Selanjutnya yang mana ya? Oke, 2.000. Maka 2.000 akan kita pindahkan ke sebelah 1.000. Selanjutnya 3.000 akan kita pindahkan. 4.000-nya juga akan kita pindahkan. Dan 5.000 akan kita pindahkan juga. Nah, sudah sekarang berurutan. Coba anak-anak perhatikan. Ya, berurutan toh? 1.250, 2.250, 3.250, 4.250, dan 5.250. Ingat, kita bisa melihat nilai tempatnya yang berbeda. Kalau yang sama sudah tidak perlu dilihat lagi karena pasti mereka sama. Yang kita lihat adalah nilai tempat yang berbeda. Oke anak-anak, bisa dipahami? Terus. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.